doa. Terima kasih. Semangat semuanya ya. Kasih. Berarti per item betul. Jumlah kembang sama benar ini iya. Ini sudah. Ini sudah. Ini mulai sering mulai dia. Ya sudah ampun. Yang hijau ya sudah mendengar. Oke. Foto dulu. Tentunya mungkin ada yang penurunan ya Bapak Ibu ya? Ada. Ada penurunan. Kalau ada yang penurunan, berarti nanti ada faktor penggambarnya itu ya kalau penurunan itu. Berarti belum berkembang. Ya, berkembang. Iya. Nah, nanti akan dievaluasi apa yang menjadi faktor penggambarnya. Jadi seperti itu. Kemudian meminta umpan balik dari rekan guru. Kalau masalah ini untuk dia ada hambatan nggak? Yang retno. Ya mungkin ada beberapa yang tidak berkenan untuk memberikan paten. Ya.
betul. Mereka tidak peduli dengan keadaan kelas teman-temannya. Teman-teman ya kurang bisa mempedulikan Ya. dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Bahkan kita kadang-kadang meminta mereka untuk ikut terlibat ya. Tapi kadang-kadang karena atau mungkin rasa tanggung jawab yang berbeda, akhirnya mereka tidak memiliki keinginan untuk ikut di dalam memberikan umpan balik. Kalau saya terkait dengan itu ya gimana ya? Kalau menurut dia saya lihat nggak ada ya, nggak ada kesulitan terkait itu ya. hampir tidak ada kesulitan. Gimana menurut dia bisa berbagi dengan temannya? Saya memang berkolaborasi dan kebetulan saya ada di lingkungan yang teman saya terbuka dengan itu semua. Kesulitan iya bunda, kalau misalnya ada IP yang kurang bisa, tapi kalau tidak ada niat untuk belajar itu penting, sehingga untuk belajar bersama mengembangkan diri dan orang lain saya pikir tidak ada. Iya, bahkan kita terlibat aktif dalam kegiatan CGT ini ya. Itu kadang ya ada yang mau, ada yang tidak. Kebetulan dari teman saya ada satu orang yang ini rencana mau mengikuti program angkatan kelima ini. Yang ini Pak Joko bisa mengikuti yang di apa sharing yang kegiatan yang kesulitan gimana? kesulitannya di atas kalau dari Bu Mujio tadi pendapatnya Bu Mujio itu saya kira untuk pengalamannya Bu Mujio tadi itu bisa kami ambil, bisa kita ambil untuk kita refleksikan di kegiatan kita berikutnya. Saya kira bisa, masing-masing kita memiliki kendala yang berbeda. Pasti dalam kendala itu ada solusi yang terbaik. Nah, makanya dengan kita bertemu seperti ini kan kita memiliki waktu khusus untuk bisa berbagi pengalaman. Saya semua warga sekolah dalam menyusun sekolah dan program kerja. Ini saya biasa karena saya mungkin adalah kepala sekolah. Kalau misalnya kami cepat, kurang. Cuma kalau di sekolah saya itu beda. Kepala sekolah saya itu orangnya tidak ingin repot sendiri. Jadi mengajak semua. Ini kepala sekolah saya memang seperti itu orangnya. Dalam penyusunan visi dan misi itu benar-benar melibatkan semua komponen sekolah. Kecuali wali murid ya. Wali murid kadang kita libatkan hanya pada saat rapat pertemuan wali murid saja. Kalau itu seperti itu kejadiannya. Jadi visi dan misi yang sudah dibuat oleh lembaga saya itu sudah melibatkan komponen-komponen sekolah. Ya. Kalau pelibatannya memang iya Pak. Guru, kepala sekolah, orang tua, pemimpin, bahkan murid juga pun harus kita libatkan untuk menyusun visi. Tapi untuk memimpinnya, Oh iya. kendala saya juga sama dengan guru. Jadi di kategori yang keempat, memimpin manajemen sekolah, saya masih layak 75% juga karena kapasitas saya. Jadi saya menekani kapasitas yang seharusnya. Namun begitu saya selama berkomunikasi asertif dengan kepala sekolah langsung dan menyampaikan hal yang baru yang saya dapat dari pendidikan bergerak ini. Jadi kontribusi kami tetap Partisipasi. Jadi mungkin gimana cara baiknya gitu. Mungkin bisa iya gitu kan Ya, sekedar bisa saja. Sekedar Itu menyampaikan. sudah salah satu penyelesaian masalah kecil ya. Yang jelas itu sebelum menyelesaikan masalah kita pasti duduk bersama. Duduk bersama itu kelebihannya seperti itu. Mungkin sudah bisa ditarik kesimpulan. pada dasarnya untuk kategori 1, 2, 3 kami semua bisa menghasilkan perkembangan dari memimpin pembelajaran dan lain-lain tadi ya, perkembangan Iya. yang memang masih stagnan adalah di manajemen sekolah Iya. terkait kapasitas saja. Tapi apapun yang kita usulkan, Ya, beliau kepala sekolah itu kan bisa
bisa menerima. Betul. Bahkan sangat mendukung. Nah itu sudah sebetulnya bukan tak di situ, tapi terbuka karena memang kita bukan kepala sekolah ya, bukan program manajemen. Ya betul. Jadi kan apa dia pendapat dari panjenengan itu didengarkan terus ada tindak lanjut dari kepala sekolah itu kan dia pakai gitu kebijakan tersebut. Terus di bulannya saya tahu sendiri itu mendukung juga dipakai kan, dipakai juga Pak Joko, Jawa juga teman-teman juga. Malah kalau di tempat saya belum melakukan segala sesuatu kita diberi informasi. Besok kita akan bicarakan ini, tolong dipikirkan apa-apa yang akan kita bicarakan semacam itu. Jadi akhirnya kita punya kesempatan untuk berpikir tentang apa yang akan kita tuangkan di dalam baik visi misi maupun yang lain-lainnya. Ya. Ini berarti sudah ada suatu kesimpulan untuk dituliskan di situ ya. Terima kasih. Kita lanjut. Yang formal, misal PGRI, IGI dan lain-lain itu. Ya sebetulnya guru punya kewajiban bahkan untuk pengembangan diri, pengembangan keprofesian melalui organisasi profesional. Tetapi secara pribadi atau saya melihat kawan-kawan juga itu masih agak kesulitan masuk, apalagi mengambil peran, gitu ya. Kalau jadi anggota mudah, itu jadi anggota nggak ada kegiatannya, gitu ya. Dan dilibatkan nggak tahu informasinya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapa yang bisa membantu? Yang pertama adalah rekan sejawat kita. Jadi kita mulai dari internal dulu, dari bawah, bottom up ya. Kita ajak teman-teman kita satu sekolah itu, kemudian untuk membentuk sebuah komunitas praktisi di dalam dulu, internal dulu itu yang harus dimaksimalkan. Ya, jadi tidak harus langsung ke organisasi yang di luar atau komunitas yang di luar. Dari dalam itu kita baru bisa mengembangkan keluar. Bahkan kita bisa membuat wadah sendiri dan mengajak teman-teman dari luar. Itu pernah saya lakukan karena kami swasta untuk guru-guru matematika misalnya ya. Karena biasanya GMP yang umum yang resmi itu satu jarang ada kegiatan. Yang kedua kalau mau ikut kegiatan itu juga informasinya kadang kurang nyampe kepada kita ini. Nah, sehingga kita bikin wadah spesial dulu bagi yang tidak pernah dapat informasi ini, sehingga semuanya bisa berkembang. Mungkin kalau teman-teman SD juga merasakan kan yang jadi pengurus PGRI yang berkembang di sana itu tertentu saja, terlalu eksklusif, gitu ya. Tidak semuanya bisa terlibat di sana. Ya itu saja, gitu ya. Beruntung kalau yang ada di situ dan itu saja. Yang lain itu tidak mendapat kesempatan. Kami pun di SMA itu juga sering dapat ini yang di SD kebetulan kami bahasa Inggris jadi dapat ya Tapi tidak pernah ketemu di SMP bahaya itu. SMA Saya SMA. Ya nanti tak undang kan. Gini, jadi dari teman-teman SMK itu bilang SMP kami itu contoh fakta. SMP kami itu vakum, kami mau gabung ke SMP SMA, ya monggo silakan kami terima. Nah, akan tetapi ada permasalahan memang yang kadang-kadang di kita karena sudah terlalu lama di zona nyaman itu apa-apa itu harus ini untuk apa gitu loh. Nah kalau yang sudah mohon maaf sangat biasanya sebagian besar kalau yang sudah PNS itu kan zona nyamannya sudah sangat tebal ya pagarnya. Jadi kalau apa-apa tidak dihubungkan sama kenaikan gaji, kenaikan pangkat itu malas ngurusinya. Nah itu yang menyebabkan profesi itu kita bicara komunitas profesi itu sepertinya kurang berkembang. Betul kalau dikatakan hanya itu ke itu saja. Untunglah jika orang yang hanya itu ke itu saja punya niatan baik untuk imbasing atau menularkan pada teman-teman tanpa
dengan amal karena merasa bahwa pernah berada pada posisi seperti itu sehingga panggilan jiwanya itu ada berbagi lillahi ta'ala. Itu beruntung. Nah, jumlah yang demikian itu kan tidak banyak. Nah, sayangnya kita di situ. Tetapi ya aksi nyata kita sebagai guru penggerak, kalau kita berada di menjadi dalam tanda kutip pinjam istilah dengan tadi orang yang itu ke itu saja, ya monggo. Panggilan jiwa hati nurani seorang guru penggerak itu kan kita share yang kita bisa sharing and growing together. Sharing and growing. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan faktor dukungan? Ini tadi yang penerapan diri. Nah, di sini dimulai dari RPPH diferensiasi ya kemarin. Itu mulai dari saya bisa mensosialisasikan kepada teman-teman atau rekan sejawat di sekolahan atau di lembaga kami. Nah, itu mulai dari situ saya bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan diri. Jadi siapa saja juga PP. Jadi iya, jadi sudah semua rekan guru kami itu sudah apa ya, sudah langsung manut karena kepala sekolah sudah menerangkan juga. Kita tidak semua orang punya tempat yang enak kayak Gunung kita ya, enggak Bapak Ibu, ya kan? Nah, sekarang kita ingin tahu nih, ada nggak teman-teman yang lain yang punya pengalaman berbeda? Mudah-mudahan kita diakhiri. Yang berkembang yaitu pembelajaran pertama. Ya, kalau saya memang konsennya di pembelajaran bunda, tapi kalau yang untuk sosialisasi yang kemarin saya memang belum dapat dukungan, tapi ternyata kepala sekolah saya kebetulan terpilih dan ikut peserta BIMTEK. Ya, BIMTEK ya. Di BIMTEK akhirnya kepala sekolah saya mengerti guru penggerak. Ternyata sama dengan saya, tujuannya yaitu mau belajar sama mengangkat lingkungan sekitar. Nah, di sana saya ikut di kelas PSP selama 3 hari. Ternyata di sana juga sama, yang isinya juga lingkungan. Akhirnya sambung dan kita klik, akhirnya kita berenam untuk guru penggeraknya. Demikian. Ya, oke, terima kasih Bu Riri. Untuk menunjukkan visi misi lembaga sekolah saya bisa diterima
dan tetap berkarakter baik di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Oke. Dari berbagai kompetensi tadi, dari berbagai kompetensi yang menurut Ibu, dari tadi Ya. saya mulai mengenai diri ini. Iya, oke. Yang mana Bunda yang paling progresnya gede? Alhamdulillah yang pertama saya menjadi tahu bagaimana sih cerminan saya. Karena kalau saya tidak bercermin, saya tidak akan pernah tahu bagaimana cantik dan buruknya saya. Oke, coba tanya. Jadi mengenali diri sendiri. Iya. Kan tidak? Mengenali diri sendiri, mengenali potensi yang ada pada diri kita. Itu tadi. Kalau kita bisa bercermin, kita tahu, oh aku kurang ini, buruknya ada diri ini, kan gitu. Oh bedanya ketebalan nih, oh harusnya begitu ya. Sehingga kita bisa memperbaiki diri sebelum kita memberikan perhatian kepada orang lain. Pertama, ini tadi saya juga ngomong sama Bu Tari, love yourself. Cintai diri kita dulu, ya kan? Bagaimana cara mencintai diri kita? Ya, sama seperti tadi katanya Bu Nisa, mengenali diri sendiri, tahu. Jadi begitu orang lain memberikan masukan, memberikan kritikan, kita udah tahu, udah kayak gini, kan? Saya yakin semuanya seperti itu. Yaitu ingin pembuatan RPP berdiferensiasi dan KSP. Ini yang ingin saya kembangkan Bapak Ibu. Kemudian apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Tentunya kompetensinya adalah menyediakan waktu khusus ya, untuk membuat RPP yang berdiferensi dan KSP. Apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Terlaksananya kegiatan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama, yang akan saya lakukan pertama adalah berkolaborasi. Penting Bapak Ibu, berkolaborasi itu sangat penting dalam melakukan semua kegiatan. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang berikutnya, kita juga perlu mengajukan usul pelengkap sarana dan prasarana pembelajaran. Mengapa demikian? Pembelajaran berjalan ke depan selain yang tadi itu, yaitu memimpin proses refleksi semua guru untuk perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat kepada murid. Nah, kemudian apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama adalah menjalin komunikasi positif dengan rekan sejawat. Komunikasi positif, yang negatif tidak usah. Kalau kalau COVID harus negatif, jangan positif. Kemudian yang kedua, berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya adalah membuat jadwal pertemuan. Jadi pertemuan tanpa dijadwalkan ini akan menjadi pertemuan yang gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang pertama adalah terus memotivasi, jadi tidak putus. Terus memotivasi rekan guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru, ya, guru yang berrekrut menjadi calon guru penggerak, ini harus berada di depan, menjadi teladan. Jangan malah melulu. Kita menjadi teladan bagi mereka. Nah, dengan menjadi teladan itu, mereka bisa mengikuti kita. Perlu diteruskan yang satunya atau cukup? Dengan sudah melaksanakan RPP berorganisasi. Dan saat ini di tingkat SD adalah suatu hal yang baru dan sangat kalau dikatakan masih belum tersosialisasi dengan baik. Kalau saya belum menyampaikan tadi, padahal saya kira saya anggap orang yang berpengaruh di lingkup sana akan itu. Kalau bisa Pak, kalian tersebut yang membuat itu misalkan dibagi-bagikan secara pribadi atau secara teman agar materi tersebut sengaja berkembang sesuai dengan
sampai tingkat kecamatan Korwil. Mungkin seperti itu. Pelajaran ini juga pasti bisa mendapat respon yang positif karena ini hal yang baru untuk kita kembangkan seperti itu. Menurut saya memang harus memang kita koordinasi juga dengan Korwil, kemudian menyampaikan program apa yang bisa kita sampaikan, hal-hal yang baru untuk teman-teman kita yang lain supaya juga nggak hanya kita yang bisa dan nggak hanya itu aja yang ditunjuk oleh dinas, dan ini hal yang baru ini juga CGT ini juga bisa action gitu di kecamatannya masing-masing, mulai dari gugus juga seperti itu. Jadi lingkup yang kecil, di mana saya merencanakan bahwa karena itu Merdeka Belajar dan juga yang keduanya saya memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berpusat pada murid kurang lebih sama. Yang pertama, saya merencanakan membuat pemetaan dulu terhadap kegiatan belajar murid. Yang kedua, membuat sekumpulan RPP berdiferensiasi. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengadakan penelitian tindakan kelas. Bahas ukuran keberhasilan. Yang pertama, ada kumpulan data tentang profil kegiatan belajar murid, kaitannya dengan cara saya yang pertama. Yang kedua, ada kumpulan RPP berdiferensiasi dan ada RPP hasil revisi setelah ada evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, ada hasil berupa satu buah PPK untuk 3 bulan ke depan. Itu rencana saya. Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor penghambat? Yang pertama, saya harus menyusun jadwal kegiatan dan konsisten melaksanakan jadwal tersebut. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan-rekan semata pelajaran. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah, staf, dan juga stakeholder lain yang ada di sekolah. Kalau saya di luar ini, saya tertulis posisi mungkin ada benarnya, tapi di sisi lain kita juga harus mengadakan refleksi terhadap diri kita sendiri. Saya sebagai seorang pengurus SBMP itu merasakan ketika menjadi seorang pengurus, menarik teman-teman untuk aktif menjadi pengurus itu sulit sekali. Nah, padahal itu adalah salah satu ladang atau salah satu jalan supaya kita bisa diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti kegiatan yang sifatnya kebijakan. Terus yang kedua, kita itu berada di zona nyaman. Artinya saya sudah berangkat mengajar, saya dapat gaji, itu sudah stop di situ. Nah, banyak dari kita para bapak ibu guru itu tidak melakukan itu, sehingga 1-2 orang yang muncul yang berhasil di dalam lomba dan sebagainya itu hanya orang itu dan itu saja. Akhirnya dinas ketika ada permintaan dari kementerian, dari itu kan harus mencari nama dari sekian ratus guru itu, akhirnya siapa sih? Ya akhirnya orang yang sering tampil gitu. Nah, itu juga bukan salahnya orang yang sering tampil, salahnya kita tidak mencari peluang gitu loh. Kenapa kita tidak mencari peluang? Yang kedua, kita kan bisa membangun jejaring. Dengan kita bertemu seperti ini, kita berbicara dengan teman-teman, kita bertanya, akhirnya kita akan mendapatkan jalan. Seperti saya, ketika saya orang yang tidak terlalu banyak bicara ya, dan tidak pandai berbicara, cuman saya sedang mengadakan pendekatan personal. Dari situ saya menemukan ternyata si A itu punya jejaring, si B punya jejaring. Ketika saya membutuhkan, saya ingat, saya menghubungi orang itu, saya menghubungi si A, si B, si C. Nah, itu membukakan jalan, sehingga ketika ada kegiatan, baik dari dinas pendidikan maupun dari dinas lain, saya punya informasi. Dan dengan informasi itulah kemudian saya mensikapi dengan saya ikut. Dengan kita ikut, orang akan mengenal kita. Ketika orang kenal kita, orang akan melihat apa sih potensi kami. Nah, ketika dia sudah tahu potensi kita, ketika dia butuh, dia akan mencari kita. Jadi, dengan kita mengikuti program guru penggerak ini, ayo kita tidak hanya mengembangkan pengetahuan kita sendiri, tapi ayo sih
kita juga mau berbagi di luar, mengorbankan waktu, ikut di dalam kegiatan kepengurusan di SD. Sehingga regenerasi ada, sumbangsih juga ada. Saya sampaikan itu sedikit menyinggung Bapak Ibu. Tapi ini adalah tadi yang saya katakan versi lain dari Sudut pandang lain, gitu ya, sudut pandang lain. Terima kasih Bu Elizabeth. Bagaimana Bu? Mbak Isa mau menanggapi langsung? Baik, apa yang disampaikan Bu Elis, Pak Joko, Bu Novita, dan Bu Mita itu karena memang mungkin lingkungan yang dihadapi. Kita saja yang baru tahu, nah ini maka alhamdulillah kita bisa kembali seperti mahasiswa, kembali melihat textbook, kembali kita meningkatkan literasi kita terhadap untuk mengupdate pengetahuan untuk istilahnya pedagogi kita yang kita akan terapkan. Sekali lagi ini bukan hal yang baru karena teorinya sudah lama. Kita saja yang baru tahu terhadap teori-teori tersebut. Alhamdulillah kita bisa mengikuti program ini. Terus yang kedua, untuk RTP berdiferensiasi, ini saya agak mengkritisi yang di SD. Ini sebenarnya juga bukannya hal baru lagi, karena di SD sendiri sudah secara tematik saya kira. Beda dengan yang di tingkatan menengah atas ataupun yang sudah SMA. Nah, yang di SMA ini saya sering ingatkan pada diri saya dan anak-anak bahwa SMA adalah gerbang terakhir untuk pendidikan, bukan di kuliah. Kenapa? Karena kalau di kuliah kan sudah bebas nih, hanya kan mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan teman-teman yang siswa-siswa yang masih di SMP, misalnya ketika mereka mulai dicoba macam-macam lah istilahnya, karena masa-masa tubuh mereka masih tertolong di bagian SMA. Jadi di SMA ini menjadi gerbang terakhir untuk menyiapkan siswa kita untuk menghadapi dunia nyata yang selanjutnya. Sehingga kami dari tim teman-teman di SMA memang berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan apa yang telah kami serap di guru penggerak ini. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Tematik itu bukan Iya, berbeda. Mau menjelaskan berbeda. Kenapa? Karena pada tematik itu hanya berdasarkan tema materi saja. Masalah konten, masalah format sama kebiawian semuanya. Jadi satu sekolah itu kalau misalnya tema satu, produknya sama. Buat sabun ya, buat sabun semuanya pakai itu sama. Nggak ada juga bukan. Kalau tematik itu nggak sama dengan definisi konten. Begitu. Sekira itu dari saya, terima kasih dulunya. Ini ada ciri khas feodalisme kita karena sudah dijajah sekian ratus tahun oleh penjajah. Maka ada feodalismenya dari itu. Saya mohon maaf jika ada bapak pengibu pengawas, saya mohon jangan dilaporkan. Iya. Dan yang kedua adalah kita belajar budaya positif bapak ibu. Ada yang namanya bujukan moral dan dilema etika. Tapi mau saya di dunia pendidikan sendiri, bujukan moral masih sangat banyak. Contohnya saja ketika program turun atau bos itu turun, itu masih banyak bujukan moral, sehingga pendidikan kita tidak bisa maju 100%. Itulah diperlukan guru karena yang punya hati nurani. Tepuk tangan kita semua. Yang Bapak Ibu sampaikan, sebetulnya kita ketika mendaftar guru penggerak, ya itu sebetulnya sudah ditanya oleh asesor, ya kan, bahwa kita berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kita siap untuk mendedikasikan tenaga kita, ya, pikiran, hati, tenaga semuanya, uang, agar melakukan yang lebih daripada rekan-rekan sejawat kita. Nah, maka sangat wajar ketika kita semuanya nanti ini berkumpul menjadi satu komunitas. Kemudian kita bergerak bersama. Maunya Mas Menteri sederhana begitu. Dari guru penggerak ini bisa menulari. Semangatnya itu bisa dilihat begini ya guru penggerak. Baik itu, makanya saya juga nulis di sini pembebasan pasti. Baik itu kepada rekan di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu daring maupun luring, baik itu mohon maaf ada amplopnya maupun tidak. Ya, karena lebih banyak kalau kita pembebasan sebagai guru penggerak dengan lulusan kita jadi apa yang belum jelas. Ya, walaupun janjinya mau jadi ini, jadi itu, jadi ini dan seterusnya. Yang ternyata masih ada syarat-syarat yang lain. Maka kita sudah harus menata diri. Nanti kalau kita sudah lulus,
kalau toh nggak jadi apa-apa, misalkan daftar pendamping ternyata yang nggak diterima juga, misalnya ya, nah, ya kita harus terus bergerak, harus berkarya, itu tadi. Dan memang ini terakhir, kadang-kala kita memang harus terima gratis. Dan ini yang luar biasa kan yang ini Bapak Ibu. Kalau yang ada fasilitasnya itu biasa menurut kami. Betul Bu Haris tadi. Yang sering kali tampil pasti akan tercatat namanya. Ini sering saja bahwa banyak memang saya melakukan pengibasan itu yang gratis, gitu ya. Hari ini pun saya seharusnya pengibasan. Kemarin saya sudah mengisi dan sudah ada yang WA banyak sekali. Yang dari yang GMT itu, yang Google Master Trainer itu sudah banyak WA. Pak, di daerah saya dong ya. Dan pertanyaan terakhir, gratis kan Pak? Nah, ya kita harus bisa menjawab siap, gitu kan. Sangat malu kita kalau tidak, gitu. Tapi ketika suatu ketika kita juga akan menerima barokah gitu kan. Kadang-kadang kita juga namanya di Kemdikbud gitu. Saya pernah merasakan itu Bu Ici. Di perintah Kemdikbud untuk pembebasan narasumber di berbagai tempat itu. Saya ke NTT, ke Toraja, ke Sulawesi, ke keliling, difasilitasi sama Kemdikbud gitu. Dikasih pesawat dan seterusnya, enak memang seperti itu. Tapi suatu ketika kita juga harus lebih banyak yang siap gratis tadi. Harus saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara, untuk kegiatan Bapak Karya ini, refleksi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa di sini kita dituntut untuk peka. Jadi kalau mungkin kita tidak tergabung, calon guru penggerak ini menuntut kita untuk merealisasi setiap apa yang sudah kita komitmenkan di situ, baik secara tertulis maupun secara aksi nyata. Itulah menariknya. Di sini guru penggerak bukan hanya tentang pelatihan, tetapi juga menerapkan aksi nyata. Itu yang saya berpendapat bahwa ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sama seperti teman-teman yang lainnya, hari ini kita banyak sekali belajar tentang proses kita selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, baik dari kompetensi yang awalnya saya kira kalau saya memang benar-benar berangkat dari nol sampai saat ini, mana yang sudah berkembang, mana yang belum berkembang, itu sangat bersyukur sekali. Saya bisa Semangat yang luar biasa. Iya. Ayo pinjam ya. Pinjam pesan ya. Iki lek apa nano titik-titik gitu. Oh, diambil sedikit-sedikit enggak. Buat ngumpulin LK di sini Bu ya. apa yang saya LK yang tadi. adalah saya evaluasi diri dari LK1 ke LK5 ini ternyata SPO saya tidak bercepat ada beberapa hal yang ternyata dalam proses saya tidak konsisten. Yang kedua kurang maksimal. Apa yang ingin saya tingkatkan? Yang jelas saya harus meningkatkan kompetensi diri saya, baik profesional maupun kompetensi sosial. Yang kedua saya juga harus meningkatkan kemampuan berkolaborasi kata fasilitator, berani maju, berani berubah. Nah, melalui pembelajaran ini saya mengetahui kompetensi yang ada pada diri saya dan menjadi penghambat yang mendukung untuk pengembangan diri saya. Yang kedua yaitu saya berupaya menjadi lebih baik dan bermakna bagi yang lain. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana cara mengupgrade guru yang sudah ketakutan dengan LMS. Kan kita harus punya gandengan Bu ya Kak Heneta. Kita harus menemukan ya untuk selanjutnya. Nah seperti itu. Terima kasih. Dalam karya ini saya melalui proses saya dari awal sampai sekarang itu ternyata ada peningkatan. Saya kira dulu saya ikut guru penggerak ini hanya ikut-ikutan saja Bu. Maksudnya ingin apa namanya tidak tahu kalau ada aksi nyata ada seperti ini. Ternyata setelah mendalami alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapat di sini. Iya Bu sih apa tapi kan alhamdulillah ilmunya ya mungkin itu dari saya ada satu pattern
terbuat dari anyaman. Kami CGP yang rajin belajar, yang berjuang untuk pendidikan. Sedikit saja, hari ini saya belajar idem seberapa kata menyamai. Idem kalian bukan. Tapi hari ini saya akan memberikan kado atau hadiah untuk teman-teman semuanya. Nanti bisa ditularkan kepada anak didiknya. Yang ini saya buat sendiri karena berusaha seorang guna pramuka. Dalam pramuka. Bisa ditularkan adiknya, anak-anaknya, siswinya. Tepuk ini saya buat sendiri karena saya masih dalam rangka merenungkan kegiatan. Tolong diamati, nanti kita bersama. Tepuk namanya tepuk pingpong ya. Tepuk pingpong yang kanan. Mendal-mendal, mendul-mendul, mendal-mendul. Bisa ya? Nanti divariasikan. Mendal-mendal, mendul-mendul, mendal-mendul. Dua pertanyaan tersebut akan saya jawab dalam bentuk varian. Tuku klambi ning pasar tumpang, mampir foto ning candi jago. Dadi guru kudu sing tenang, melu guru penggerak ben tambah jago. Keren keren. Ini penutup. Iya penutup closing. Pertahan Bapak Ibu. Saya ingin menutup ini dengan terima kasih Bapak Ibu. Banyak hal yang saya dapatkan, ilmu yang bermanfaat, tapi pada intinya apa yang sudah saya pelajari, ini saya ya Bapak Ibu ya, apa yang saya pelajari bahwa dengan evaluasi dan refleksi diri, saya menemukan banyak hal kekurangan dan kelemahan yang saya miliki. Akan tetapi saya bersyukur bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa masih menakdirkan dan mempercayai saya untuk menjadi guru, untuk